Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Arkadun dalam sesi perkuliahan Teknologi Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prosumen atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Nah, ini ada bahan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP tentang prosumen ini. Dasar hukum dari pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 pertama kali. Walaupun ini terus ada perubahan yang terus-menerus setiap tahunnya. Nah, ini terutama dari bab 13 pasal 106 ini pengadaan secara elektronik dengan e-tendering dan e-processing atau pembelian. Lalu ada pasal 107 tentang tujuan, pasal 108 tentang LKP dalam e-procurement, dan pasal 109 tentang e-tendering gitu, ULP, LPSE, IT, LPSE terdekat gitu ya. Lalu pasal 110 tentang e-processing ini baik itu dengan e-katalog gitu ya maupun dengan kontrak payung LKPP. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pasal 111 itu dengan LPSE-nya baik di Pemda gitu ya. Ini Pemda maupun kementerian dan lembaga negara ya, kementerian dan lembaga negara ya, kementerian dan lembaga negara. Terus pasal 112 tentang kontrak pengadaan sosial hukuman dan bab 19 ini berkaitan pasal 134 ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan secara elektronik oleh LKPP. Nah, pada dasarnya nih Perpres pertama kali regulasi e-procurement itu tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 itu Perpres Nomor 70 Tahun 2012 ini ya. Ini ada peraturan kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang LPSE. Nah, ini memang mengatur tentang SOP-nya, bagaimana cara melakukannya. Lalu ada PRK LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang e-sourcing ya. Lalu ada PRK LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang e-tendering. Nah, di sini juga ada buku panduan aplikasi, terus ada ketentuan aplikasi lah. Di sini juga ada standar dokumen, ada ketentuan aplikasi dan buku panduan. Nah, peraturan kepala LKPP nomor 18 tahun 2020 tentang e-tendering ya. Nah, apa sih e-tendering itu? Tata cara pemilihan penyedia barang jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, ini ketentuannya di e-tendering itu ini ketentuan perubahan penyusunan jadwal tahapan. Nah, ini pada PRK nomor 1 tahun 2011 penyusunan jadwal pemilihan untuk pengumuman, pengambilan, download dokumen lelang, dan pemasukan penawaran menggunakan hari kalender dan menghiraukan jam kerja. Di PRK nomor 18 tahun 2012 ini penyusunan jadwal pemilihan berdasarkan kalender dengan memperhatikan jam dan hari kerja untuk tahapan pemberian penjelasan, batas akhir pemasukan, penawaran, pembukaan penawaran, pembuktian kualifikasi, batas akhir sangga atau sangga banding.
Lalu wajib mengalokasikan minimal 2 hari kerja untuk tahapan pemasukan dokumen penawaran yang memerlukan jaminan penawaran dan sanggah banding. Ini ketentuan tentang tendering ya. Lalu yang ketentuan perubahan yang kedua ini pemberian penjelasan di PRK 1 2011 ULP ya, unit pelayanan pengadaan tidak perlu membuat BAP, tidak ada klausul bahwa tanya jawab merupakan BAP. Ya, tidak ada klausul mengenai pemberian informasi penting oleh Pokja terkait dokumen lelang tanpa harus ada pertanyaan dari peserta. Nah, di PRK nomor 18 2012, kumpulan tanya jawab yang dilakukan melalui aplikasi SE merupakan berita acara pemberian penjelasan sehingga Pokja ULP tidak perlu membuat BAPP tersendiri. Pokja ULP dapat memberikan informasi penting terkait dokumen lelang. Apabila ada perubahan adendum ya, dokumen pengadaan, maka adendum diunggah pada aplikasi SPSE. Dan batas akhir 2 hari sebelum tahap memasukkan dokumen penawaran terakhir. Lalu tentang pemasukan kualifikasi. Nah, penyedia dilarang memasukkan soft copy data kualifikasi pada fasilitas unggahan lain. Nah, di PRK 18 ini menghapus klausul penyedia dilarang menghapuskan soft copy data kualifikasi pada fasilitas unggahan. Catatan, penyebab wajib mengisi form isian. Penyedia wajib mengisi form isian data kualifikasi. Sistem tidak akan melanjutkan proses pengirim data kualifikasi apabila form isian data kualifikasi tidak diisi oleh penyedia. Sistem tidak akan mengirimkan scan dokumen data kualifikasi yang diupload pada data penyedia pada Pokja. Pembukaan dokumen penawaran belum mengatur kriteria yang dianggap penawaran, lalu mengatur kriteria sebagai penawaran yang masuk yaitu satu file, harga penawaran, jangka waktu penawaran, dan deskripsi spesifikasi barang jasa yang ditawarkan. 2 file atau 2 tahap, harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan gabungan, jangka waktu penawaran, dan deskripsi spesifikasi barang dan jasa yang ditawarkan. Lalu mengenai pembuktian kualifikasi ini, di PRK 1 itu pembuktian dengan meminta seluruh dokumen walaupun penyedia tersebut sudah pernah mengerjakan pembuktian sejenis. Lalu kalau di PRK 18 menambahkan klausul Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi calon pemenang atau penyedia barang jasa yang lulus prakualifikasi untuk dilakukan pembuktian kualifikasi. Apabila calon pemenang atau penyedia barang jasa yang lulus prakualifikasi sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis sama kompleksitasnya pada instansi yang bersangkutan. Nah, mengenai sanggahan di PRK 1 itu belum mengatur sanggahan secara offline, belum mengatur bahwa penyedia yang menyanggah adalah penyedia yang memasukkan penawaran. Di PRK 18, dalam hal terjadi gangguan teknis, keadaan kahar yang menyebabkan peserta pemilihan tidak dapat mengirimkan sanggahan secara online melalui aplikasi SPSE dan atau panitia pengadaan tidak dapat mengirimkan jawaban sanggah secara online melalui aplikasi SPSE, maka sanggahan dapat dilakukan di luar aplikasi SPON atau offline. Penyedia tidak memasukkan penawaran tidak dapat menyanggah. Jaminan penawaran masih mensyaratkan jaminan penawaran, sedangkan di PRK 18 ini jaminan penawaran pada e-tendering dengan metode e-lelang tidak diperlukan untuk pengadaan barang jasa yang memiliki nilai paling tinggi 2 miliar 500 juta rupiah atau pengadaan barang dan jasa tidak menimbulkan risiko apabila pemenang mengundurkan diri menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Jaminan penawaran asli untuk pasca kualifikasi disampaikan pada saat pembuktian kualifikasi dan prakualifikasi disampaikan sebelum penetapan pemenang. Nah, SPPPBJ ini belum mengatur PPK untuk menginput data SPPPBJ pada aplikasi SPE. Nah, di PRK 18 ini PPK menerbitkan SPPBJ secara manual. PPK mengunggah hasil pemindaian scan SPPBJ
dan mengirimkan kepada penyedia barang dan jasa melalui aplikasi SPP. Lalu kontraknya belum PPK untuk menginput data kontrak pada aplikasi SPP. Kontrak dibuat secara manual, PPK menginput data kontrak pada aplikasi SPP. Nah, konsorsium ini dalam hal konsorsium yang dapat mendaftar lelang diperbolehkan lead firm-nya saja. Dalam hal konsorsium, lead firm atau mitranya boleh mendaftar lelang. Namun yang memasukkan kualifikasi dan dokumen penawar hanya lead firm-nya saja. Tindak lanjut proses pembelian yang jika terjadi gangguan teknis keadaan kahar. Tidak mengatur perubahan jadwal. Nah, di PRK 18 ini mengatur untuk diperbolehkan menyesuaikan jadwal. Dapat membuat dan melaksanakan solusi alternatif terhadap hal-hal yang tidak bisa diakomodir atau diprestasi dalam aplikasi SPSE, serta wajib menuangkan hal tersebut dalam BAHP dan BAHS berita acara lainnya. Nah, di dalam PRK 17 tahun 2011 tentang e-invoicing gitu ya. Itu apa itu e-invoicing? E-invoicing adalah tata cara pembelian barang jasa melalui sistem katalog elektronik. Nah, kalau yang tadi melalui tender, kalau ini sistem katalog elektronik. Katalog elektronik sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa pemerintah. Nah, ketentuan e-invoicing ini adalah pasal 110 Perpres 70 tahun 2012, PRK LKPP nomor 17 tahun 2012 dan SK Kepala LKPP tentang penetapan pencantuman barang dan jasa atau jasa. Nah, ketentuan PRK 17 2012 tentang e-invoicing ini adalah satu ruang lingkup, tata cara penyusunan e-katalog dan prosedur e-invoicing. Ketentuan PRK 17 ini 2012 ini e-invoicing ini pertama tata cara penyusunan e-katalog barang atau jasa yang dicantumkan pada katalog elektronik diterapkan oleh Kepala LKPP. Penyedia yang masuk dalam katalog elektronik adalah penyedia yang telah menandatangani kontrak payung dengan LKPP. Pemilihan penyedia barang jasa dalam kontrak payung dapat dilaksanakan dengan lelang atau non-lelang. Barang atau jasa, spek dan harga pada e-katalog ditayangkan pada www.e-katalog.lkpp.go.id. Nah, ketentuan PRK 17 tahun 2012 tentang e-invoicing itu pelaksanaan tentang prosedur e-invoicing dilaksanakan melalui aplikasi e-invoicing pada SPSE. Lalu ketentuan e-invoicing itu prosedur e-invoicing pada lampiran PRK 17 tahun 2012, syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi e-invoicing, panduan penggunaan aplikasi, user guide. Nah, standar komunikasi pengadaan secara elektronik ini, standar dokumen pengadaan secara elektronik dasar hukum sebelum PRK 18 2012 tentang e-tendering, PRK LKPP nomor 5 tahun 2011 tentang standar dokumen pengadaan secara elektronik. Pada PRK 18 2012 tentang e-tendering pasal 6, standar dokumen pengadaan secara elektronik melekat pada aplikasi SPSE. Jadi standarnya itu di SPSE sistem pengadaan secara elektronik itu. Pasal 7 PRK LKP nomor 5 tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku. Substansi SDP secara elektronik terdiri dari 8 SDP secara elektronik, menggabungkan SDP manual, standar dokumen pengadaannya itu SDP itu berdasarkan jenis pengadaan barang jasa, barang, pekerjaan, konstruksi, jasa konstruksi, jasa lainnya, dan metode penilaian komunikasi. Mengelektronkan proses yang ada di SDP manual dan menambahkan ketentuan yang ada pada PRK 18 tahun 2012. Nah, standar dokumen ini lalu menambahkan ketentuan baru yang berbeda dengan SDP manual, antara lain ketentuan jaminan penawaran dapat tidak disyaratkan dan asli wajib disampaikan ke pokja. Ketentuan pembuktian komunikasi tidak perlu meminta seluruh dokumen apabila penyedia pernah mengerjakan pekerjaan sejenis sama kompleksitasnya dan pada instansi bersangkutan. Menghapus ketentuan yang mengatur penyedia dapat meminta penjelasan terkait dokumen pengadaan. Sanggahan dapat dilakukan offline apabila terjadi kahar atau gangguan teknis, dan ketentuan lain sesuai dengan PRK 18 tahun 2012. Nah, ini jenis SDP-nya, dokumen
pengadaannya barang ini manualnya adalah pelelangan umum sederhana pasca metode 1 sampul sistem gugur. Lalu dengan STB elektronik, lelang barang pasca kualifikasi. Pelelangan umum pasca metode 2 sampul dengan evaluasi sistem nilai dan penilaian biaya selama umur ekonomis. Pelelangan umum atau terbatas pra 1 sampul gugur. Nah, lelang barang prakualifikasi. Pelelangan umum terbatas pra 2 sampul dengan evaluasi sistem nilai dan penilaian biaya selama umur ekonomis. Pelelangan umum terbatas pada pra 2 tahap dengan evaluasi sistem gugur. Pelelangan umum terbatas pra 2 tahap dengan evaluasi sistem nilai dan penilaian biaya selama umur ekonomis. Konstruksi ini pelelangan umum pemilihan langsung pasca metode 1 sampul sistem gugur. Nah, pelelangan umum pasca metode 2 sampul dengan evaluasi sistem nilai dan penilaian biaya selama umur ekonomis. Nah, ini ada lelang pekerjaan konstruksi pasca kualifikasi. Nah, pelelangan umum terbatas pra 1 sampul sistem gugur. Pelelangan umum terbatas pra 2 sampul dengan evaluasi sistem nilai dan penilaian biaya selama umur ekonomis. Pelelangan umum terbatas pada pra 2 tahap dengan evaluasi sistem gugur. Lalu pelelangan umum terbatas pra 2 tahap dengan evaluasi sistem nilai dan penilaian biaya selama umur ekonomis. Jasa lainnya nih pelelangan umum sederhana pasca metode dan 1 sampul sistem gugur. Pelelangan umum pasca metode 2 sampul dengan evaluasi sistem nilai dan penilaian biaya selama umur ekonomis dengan lelang jasa lainnya pasca kualifikasi. Lalu pelelangan umum pra 2 sampul dengan evaluasi sistem nilai dan penilaian biaya selama umur ekonomis. Pelelangan umum pra 2 tahap dengan evaluasi sistem gugur. Pelelangan umum pra 2 tahap dengan evaluasi sistem nilai dan penilaian biaya selama umur ekonomis. Jasa konsultasi ini pertama ini seleksi umum sederhana pasca metode evaluasi kualitas perorangan. Nah, ini seleksi jasa konsultasi perorangan pasca kualifikasi. Sedangkan untuk seleksi umum pra 2 sampul dengan evaluasi sistem kualitas dan biaya, seleksi umum pra 2 sampul dengan evaluasi sistem kualitas, seleksi umum pra 2 sampul dengan evaluasi sistem pagu anggaran, seleksi umum sederhana pra 1 sampul dengan evaluasi sistem pagu anggaran. Nah, ini sekarang yang dengan STB secara elektronik ini, seleksi jasa konsultasi badan usaha prakualifikasi. Jadi satu saja. Nah, bagaimana perbedaan SDM manual dan SDM pengadaan secara elektronik? Nah, secara umum ini menambahkan definisi secara elektronik itu menambahkan definisi LPS, lelang, seleksi, aplikasi SPSE, form isian elektronik, form isian data elektronik. Pengumuman lelang ada contoh pengumuman sesuai dengan aplikasi SP. Jadi melekat built-in dengan sistem pengadaan secara elektronik. IKP. Nah, ini umum sama, ini sama. Lalu dokumen pengadaan, peserta dapat meminta penjelasan tertulis mengenai dokumen lelang dihilangkan. Lalu pemberian penjelasan, peserta datang pada tempat dan waktu yang ditentukan Pokja WLP membuat BAPP. Dilakukan secara online melalui SPSE, tidak memerlukan BAPP. Lalu perubahan dokumen, peserta mengambil dokumen adendum di Pokja WLP atau mengunduh melalui website. Nah, diberitahukan melalui aplikasi, peserta dapat mengunduh melalui SPSE. Penyiapan dokumen penawaran dan kualifikasi sama, tidak ada perbedaan. Dokumen penawaran ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dihilangkan. Lalu pengisian data kualifikasi, mengisi formulir isian kualifikasi. Data kualifikasi diisikan pada form isian elektronik data kualifikasi. Fakta integritas ditandatangani dan dimasukkan dalam dokumen isian kualifikasi. Fakta integritas sudah ditandatangani pada saat mendaftar. Nah, bentuk dokumen penawaran disampaikan 2 rangkap, 1 asli dan 1 rekaman, dikirimkan berupa file transkripsi ya. Lalu penyampulan penandatangan dokumen penawaran menjelaskan penyampulan bahwa dokumen penawaran dimasukkan dalam sampul yang dijelaskan cara menyampaikan 1 file, 2 file, dan 2 tahap. Lalu penyampaian dokumen penawaran disampaikan dengan memberikan langsung atau melalui pos, disampaikan melalui SPSE, data kualifikasi dikirimkan sebelum dokumen penawaran yang dikirimkan harus terinversi.
Lalu batas akhir pemasukan penawaran, Pokja dapat mengubah batas akhir pemasukan penawaran dalam keadaan kahar. Pokja dapat mengubah batas akhir pemasukan penawaran jika keadaan kahar atau terjadi gangguan teknis. Penawaran terlambat, Pokja menolak menerima penawaran yang disampaikan terlambat. Sistem secara otomatis menolak pengiriman penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran. Pembukaan dan evaluasi penawaran atau 25 pembukaan penawaran dihadiri minimal 2 orang saksi. Berita acara pembukaan penawaran tidak memerlukan saksi, tidak memerlukan WA pembukaan penawaran. Lalu penawaran terlambat, Pokja menolak penerima penawaran yang disampaikan terlambat. Sistem secara otomatis menolak pengiriman penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran. Evaluasi penawaran sama dengan manual harus diinputkan pada aplikasi SPS. Evaluasi kualifikasi, surat pernyataan harus disampaikan, tidak perlu menyampaikan surat pernyataan. Lalu pembuktian kualifikasi harus dilakukan pembuktian walaupun calon pemenang sudah pernah mengerjakan pekerjaan yang jenis sama kompleksitasnya dan di instansi yang sama. Tidak perlu meminta seluruh dokumen untuk dibuktikan. Apabila calon pemenang sudah pernah mengerjakan pekerjaan yang jenis sama kompleksitasnya dan di instansi yang sama. Penetapan dan pengumuman pemenang, Pokja menetapkan pemenang secara manual. Pengumuman pemenang melalui web kementerian, lembaga, daerah, atau instansi dengan papan resmi. Pokja menetapkan pemenang melalui SPSE, pengumuman pemenang melalui web LPSE. Sanggahan dengan mengirimkan melalui pos atau datang langsung melalui SPSE. Jangan banding dengan mengirimkan melalui pos atau datang langsung. Nah, saya kira itu mengenai bagaimana e-prosumen yang berlaku di Indonesia. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kadun dalam sesi perkuliahan Teknologi Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini masih melanjutkan pembahasan tentang e-prosumen. LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang jasa pemerintah. LPSE sendiri mengoperasikan sistem e-prosumen bernama SPSE, sistem pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP. LPSE sering dirancukan dengan sistem e-prosumen pengadaan secara elektronik. Implementasi e-prosumen di Indonesia ditugaskan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Lihat ini dia http://www.lkpp.go.id. LKPP mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik atau SPP berbasis free lisensi untuk diterapkan seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Mulai diterapkan pada tahun 2008 oleh 11 instansi dan tahun 2013 ini sudah ada sekitar 573 kementerian, lembaga, daerah, dan instansi yang memiliki LPSE. Sistem pengadaan barang secara elektronik (SPSE) ini merupakan aplikasi e-prosumen yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan oleh instansi-instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Instansi pemerintah di Indonesia sangat beraneka ragam, begitu pula dengan anggaran yang mereka miliki. Ada instansi daerah yang memiliki anggaran lebih dari 7 triliun, dan ada pula yang hanya puluhan hingga ratusan miliar saja per tahun. Kondisi ini menjadi pertimbangan LKPP dalam mengembangkan sistem e-prosumen SPSE. SPSE dikembangkan dengan semangat free lisensi. Instansi dengan anggaran
terbatas tetap dapat menerapkan SPSE karena tidak perlukan biaya lisensi kecuali pembelian server dan sewa akses internet. SPSE dikembangkan dengan menggunakan Java dan database PostgreSQL sehingga dapat berjalan di platform Linux. SPSE dikembangkan sejak tahun 2006 dengan mengacu bisnis proses yang tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam mengembangkan SPSE, LKPP melibatkan instansi-instansi terkait yaitu Lembaga Sandi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lembaga Sandi Negara membangun aplikasi pengamatan dokumen (APindo), dokumen penawaran dari peserta lelang dienkripsi dan dideskripsi menggunakan aplikasi pengadaan dokumen. Subsistem e-audit dikembangkan bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang memungkinkan SPSE mengeluarkan informasi detail tentang proses lelang untuk keperluan audit. LPSE merupakan unit yang dibentuk oleh sebuah instansi untuk mengoperasikan sistem enforcement SPSE. Pada awalnya LPSE hanya sebagai tim ad hoc yang dibentuk oleh kepala instansi, bisa gubernur, wali kota, atau menteri. Pada perkembangan selanjutnya, sebagian instansi telah mendirikan LPSE secara struktural seperti di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Sumatera Barat. Pada proses pengadaan LPSE hanya sebagai fasilitator yang tidak ikut dalam proses pengadaan. Pelaksanaan proses pengadaan sepenuhnya dilakukan oleh panitia pengadaan atau biasanya dikenal dengan nama Unit Layanan Pengadaan atau ULP. LPSE tidak hanya melayani pengadaan dari instansi tempat LPSE tersebut berada. LPSE Kementerian Keuangan misalnya memfasilitasi pengadaan dari LKPP, KPK, Komisi Yudisial, dan PPATK. Hal serupa juga terjadi LP lain seperti DLP Universitas Diponegoro, LPSE Provinsi Jawa Barat, LPSE Provinsi Sumatera Barat, LPSE Kota Yogyakarta, dan LPSE Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana implementasi LPS secara tersebar? Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 13.000 pulau, bahkan 17.000 pulau ya, kalau yang kecil-kecil sekitar 17.500 sekian. Infrastruktur teknologi informasi masih menjadi kendala besar dalam implementasi enforcement. Di sebagian besar wilayah, internet masih merupakan barang yang langka, bahkan bukan hanya internet, listrik pun kadang-kadang barang yang langka. E-enforcement memerlukan bandwidth yang cukup besar karena di dalamnya ada proses upload dokumen dengan ukuran beberapa megabyte. Sangat tidak efisien atau tidak mungkin jika ada satu server tunggal di Jakarta misalnya untuk melayani seluruh instansi di Indonesia. Ada lebih dari 600 instansi di seluruh Indonesia. Implementasi secara tersebar dipilih karena pengguna dan penjual barang jasa berada pada lingkup geografis yang terbatas. Setiap instansi perlu membangun LSP dan memiliki server sendiri. Secara alamiah, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan berada pada lingkup geografis yang terbatas. Pengadaan di Kabupaten Malang misalnya, mungkin 90% lebih besarnya berada di Kabupaten Malang, di kota-kota terdekat seperti Surabaya, Pasuruan, atau Sidoarjo. Merupakan yang tidak efisien jika dokumen-dokumen dari Malang diupload dan disimpan di Jakarta, kemudian di-download kembali ke Malang. Jauh lebih efisien jika dokumen-dokumen itu diupload dan disimpan di server yang berada di Malang. Tidak semua penyedia memiliki akses internet yang cukup besar. Idealnya minimal 1 Mbps untuk melakukan upload dokumen penawaran. Belum lagi kebiasaan penyedia untuk mengirimkan penawaran di jam atau menit terakhir. Kondisi ini menyebabkan potensi kegagalan upload sangat besar. Untuk itu, jika dokumen penawaran berukuran besar dan bandwidth di sisi penyedia tidak memadai, mereka dapat datang ke kantor LPSE untuk mengupload dari jaringan lokal dan kecepatan 1000 Mbps. Fasilitas upload melalui LAN ini tidak mungkin terjadi jika server LPSE terpusat di Jakarta. Memang ada pertanyaan dari penyedia, apa bedanya dengan lelang konvensional? Jika penyedia masih perlu datang ke kantor SPSE untuk memasukkan penawaran. Jawab pertanyaan ini adalah mahalnya biaya akses internet bukan di ranah kewenangan
dan tanggung jawab LPSC, sehingga LPSC tidak dapat membuat akses itu menjadi murah. Untuk membuat biaya akses murah merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Jika biaya akses internet telah dapat sangat murah, penyedia tidak perlu lagi datang ke kantor LPSC. Implementasi e-procurement yang berpusat seperti di Connect, di Korea, atau EBIS di Singapura tidak mungkin diterapkan di Indonesia. Infrastruktur IT di kedua negara tersebut sangat memadai sehingga biaya internet sangat murah. Implementasi di Singapura yang hanya seluas Jakarta tentu saja jauh lebih mudah dibandingkan dengan implementasi di Indonesia yang sangat luas. Bagaimana sejarah penerapan e-procurement? Kita sudah pernah membahasnya ini pada sesi sebelumnya, tapi kita akan menguatkan kembali ingatan kita dengan akan membahas kembali. Tahun 2003 dengan Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang jasa pemerintah, setiap instansi mulai diperbolehkan menggunakan teknologi informasi dalam pengadaan. Inisiatif paling menonjol sebagai tindak lanjut dari Kepres ini adalah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Tahun 2004 melalui Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Bappenas, Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian diperintahkan melakukan uji coba pelaksanaan e-procurement untuk kemudian dipergunakan bersama pemerintah lainnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.